Yang sedang kita hadapi itu apa sih Bang? Penegakan hukum, kompromi politik, atau pertarungan internal antar lembaga sih? Febri itu memang harus ditangkap, ya kita dukung. Itu aja, ya kan? Tapi kalau ini juga kemudian jadi barter, nah ini yang repot. Ini andalan Prabowo. Bukan Jokowi ya? Karena Bukan. Menurut saya memang ada ketersinggungan institusi. Orang melihat bahwa KPK dengan kepolisian relatif menjadi infrastrukturnya Jokowi. Kejaksaan Agung diperkuat oleh TNI, didampingi Prabowo. Kapolri ini nggak harmonis dengan TNI, dengan Kejaksaan Agung, apalagi dengan Kemhan. ada tuh foto pelukan Listio Sigit sama Itu lip Burhan. service aja, itu kan cuma di depan panggung. Panggung depannya itu. Ahmad Albar bilang panggung sandiwara. Sandiwara. Kan. Bang, selamat ginting pakai dokter dong. Bang dokter, selamat Selamat dulu. ginting. Selamat. Akhirnya ikut datang, senang. datang juga ke bukan sini. bukan kayak yang itu ya. Itu tuh. Lulus 18 bulan. Nah, Bang, Banyak. ini kita kasus inilah nih. Iya. Mantan Jampitsus Febri ini. Ada kisi-kisi apa sih Bang? Sebetulnya nih. Ini sebetulnya nih Bang. Ini perang tanda kutip ya, perang pengaruh untuk berantas korupsi atau antar lembaga nih sebetulnya. Ini pertama menurut saya dia itu diandalkan oleh Presiden Prabowo ketika membuat Satgas Penertiban Kawasan Hutan. PKH ya. PKH, dan itu bukan cuma hutan kan, di situ juga ada tambang, Iya. ada mineral. Iya. Nah, Febri ini dianggap sukses sebagai algojonya Prabowo. Ini kan program andalan ya untuk pemberantasan korupsi. Nah, disitulah kemudian terbentur dengan ternyata banyak juga ya bintang-bintang begitu kan. Nah, Yang di sana. orang-orang lama yang sudah nyaman terbentur. Makanya sebelum Satgas PKH dibentuk melalui peraturan Presiden nomor 5 kalau nggak salah tahun 2025, pada 2024 kan sama, Febri belum ada Satgas, artinya Prabowo masih jadi Menhan, Ya. Febri sudah Jampitsus, dia juga banyak menangkap atau menangani kasus-kasus besar, ya Jiwasraya, Asabri, dan lain-lain. Nah ini banyak kemudian menyinggung atau membabat tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah nyaman sejak era pemerintahan yang lama, era pemerintahan Jokowi. Nah, karena keberhasilan ini, maka dia dijadikan ketua Satgasnya, ya kan? Wakilnya adalah Kasum TNI. Kemudian wakil kedua nih Kabar Eskrim. Nah, jadi betul-betul ini andalan Prabowo. Bukan Jokowi ya? Karena Bukan. dari awal. Jadi kan kira-kira begini, awalnya dia diandalkanlah oleh Kejaksaan Agung, sehingga ketika rejim lama dianggap orang rejim lama Jokowi. Oh, gitu. Ternyata dalam penanganan kasus-kasus itu dia melawan Jokowi. Karena Dengan cara apa melawan Jokowi? orang-orangnya Jokowi. Nah, menurut informasi yang berkembang, terutama yang dikemukakan oleh Kolonel Sri Rajasa Chandra itu memang ada keinginan Jokowi untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Ada kasus Jiwasraya yang diduga melibatkan Jiwasraya dan Asabri ya, melibatkan dua tokoh penting Golkar. Nah ini yang kemudian mereka tersandera. Apakah kalau boleh sebut, apakah
kemarin sebelum Ada Bahlil ya. Ada Airlangga, Iya. ada Bakri. Iya. Ya, info dari dia ya. Iya. Jadi itu masuk akal. Maka kemudian ini bagus ya, berani melawan. Banyak tokoh-tokoh besar dia lawan. Nah dengan itu tadi sejak 2024 itu juga sampai kemudian di Satgas PKH, ancaman pembunuhan terhadap dia dan keluarganya itu besar sekali. Ya, jadi ini PKH. Maka tahun 2025 itu juga Presiden mengeluarkan peraturan Presiden Prabowo ya, nomor 66 tahun 2025, TNI untuk menjaga kejaksaan dalam rangka tugas-tugas. Oh, jadi itu ada Ada undang-undangnya, Perpres, Perpres ya. Ada. Kan sebelumnya juga ada undang-undang kejaksaan, ada undang-undang TNI. Di undang-undang kejaksaan kan sudah ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Ya, jadi ada orang-orang militer di situ. Pitmil itu ya militer, baik di tinggi maupun negeri. Nah, bersama dengan itu ancaman terhadap Febri itu dibaca loh oleh Presiden Prabowo. Loh kok banyak juga, bukan cuma Jampitsus, tapi jam-jam yang lain. Maka pengamanan itu bukan untuk personalnya si Febri, tapi semua Jaksa Agung Muda itu dikawal. Jadi itu dalam rangka itu. Ya, Bukan karena personal. apa yang beredar di masyarakat tuh seolah-olah tentara membackingi kejaksaan Iya. gitu. Jadi ini diluruskan ternyata ada Perpresnya. Ada Perpres Ada. dan Nomor 6 kalau nggak salah iya, itu. Nomor 66. Iya, nomor 6. Jadi kan ada undang-undang TNI juga bisa menduduki jabatan sipil ya di beberapa kementerian dan lembaga termasuk kejaksaan dan Mahkamah Agung kamar militer. Makanya ada Jampitmil, kemudian ada ketua Hakim Agung kamar militer dan lain-lain. Nah, jadi sama Satgas PKH itu menurut saya dia kolaborasi, selalu ketuanya itu komposisinya kejaksaan, TNI, Polri gitu kan. Misalnya tadi Jampitsus sebagai ketua Satgas, wakil ketua Satgasnya Kasum TNI, wakil ketua Satgas 2-nya Kabareskrim. Nah, jadi itu tadi ketua pengarahnya Menhan, wakil ketua pengarah 1 Jaksa Agung, wakil ketua pengarah 2 Panglima TNI, wakil ketua pengarah berikutnya adalah Kapolri. Maka memang kita lihat ini dalam kasus MBG ini kan ramai. Ingat, yang dicokok itu ada Letjen Purnawirawan Ludwig Pusung, itu TNI kan udah pasti. Itu tangannya kejaksaan kan. Nah, orang kepercayaan Prabowo, ya kan? Yang bantu Prabowo kasih pangkat Letjen Kehormatan dilibas. Kemudian Polisi. polisinya Sony Sonjaya, Irjen Polisi, dilibas. Dan Dadan juga kan. Dadan orang kepercayaan Prabowo banget, disikat habis. Ada rumor Jenderal Bintang 3 aktif polisi juga kena juga ya. Nah ini dari sini Bintang ya, 1 kemudian ya. Banyak yang kena. masuk lagi Brigjen lalu Muhammad Iwan, Brigjen Polisi. Nah, dari sini kalau kita dengarkan penjelasannya keterangan pers Febri waktu itu kan ada 47. 47 itu ternyata ya banyak bintang-bintang termasuk partai politik. Nah ini masalahnya. Nah mungkin ada ketersinggungan organisasi juga ya kelembagaan ini. Mungkin maunya barangkali ditangani oleh serahkan ke tempat gue dong kalau polisi, ya kan? Serahkan ke tempat gue dong kalau militer. Kan militer juga ada Kolonel Korporalatan Budi Utomo. Ya kan? Nggak masalah, tapi yang polisi jadi masalah.
Apalagi kemudian berkembang informasi di Jawa Tengah itu penolakan untuk diperiksa. Salah satu organisasi atau lembaga yang punya SPPG terbanyak adalah kepolisian. Polisian. Polisian, Maka betul. ini mau diperiksa, ditolak kan? Ditolak. Nah ini juga nggak gitu lazim ya. Iya, penggeledahan tapi belum ada tersangka. Kan biasanya penyelidikan. Bukannya udah diumumin ke dia tersangka setelah dia mundur? Iya, tapi kan harusnya diumumkan dulu baru digeledah gitu kan. Ini terbalik kan. Nah, jadi menurut saya memang ada ketersinggungan institusi. Nah itu juga kemarin berkembang. Kok ada TNI menggeruduk Polda Metro Jaya, ya kan? Sampai 50 personil. Saya selalu ngecek gitu, apa betul? Hasilnya ternyata nggak benar, hanya 10 orang. 10 orang itu dipimpin Brigjen TNI Wahyu Yuniartoto dan Brigjen Anggiat Napitupulu. Mereka sudah berkoordinasi sejak sore dengan sejawatnya Brigjen Polisi Ari Sonta Nasution. Nah ini sesama mantan ajudan Presiden Prabowo. Dalam rangka apa Bang? Kesana itu ini. dalam rangka apa? Ini supaya kemudian kasus ini tidak supaya suasana kondusif lah, jangan ada pikiran macam-macam. Ya. Dan ini diterima baik benar-benar. Ngopi kayak gini terus Tapi di berita akhir. di mainstream ataupun Iya. itu bilangnya Medsos, diserbu gitu Iya. ya. Ternyata nggak benar ya, Nggak Bang, ya? benar. Bahkan diakhiri dengan sholat subuh berjamaah terus pulang. Oh gitu. Subuh pagi dong, Bang. Iya memang. udah pagi. Orang TNI-nya tuh kesana itu malam menjelang pagi itu. Sekitar menjelang pukul 4 kan. Nah, jadi memang Wahyu Yuniartoto waktunya bisa, Arisonta nggak bisa. Arisonta bisa, Wahyu nggak bisa. Jadi cari waktu di sini aja lah. Saya pas dapat tugas di Polda Metro. Jadi diundang datang ke Jadi sini. itu berita yang benar ya, guys. Iya, itu kan ngeri kalau Iya. kalau kemudian itu digoreng dan lain-lain. Benar digoreng ini. Iya, dan saya suka konfirmasi duluan, tanya pada yang bersangkutan. Iya. Pada Brigjen Wahyu itu. Nah ini kalau saya lihat, ini ada framing juga dari pihak-pihak tertentu untuk menghajar Brigjen Wahyu. Brigjen kan lucu kalau mau nyerbu dia nih Kopassus gitu loh. Sandi Yuda, inget nggak peristiwa cebongan dulu? Ya, yang itu siapa? Iya. Serda Ucok. Ucok, iya. Itu anak buahnya Wahyu. Wahyu dulu itu adalah kasih intelijen batalion Kopassus di Solo itu, Kertasuran. Nah, jadi kalau mau nyerbu ya nggak mungkin dong. Pada saat itu Polda Metro Jaya ada 3 SSK, Satuan Setingkat Kompi. Ya kalau mau nyerbu nggak gitu dong. Kalau mau nyulik gitu kan, katanya mau ngambil saksi, mau ngambil barang bukti, serem banget gitu. Banyak orang percaya gitu aja. Nah ini mungkin juga nggak logis. Dalam operasi militer nggak gitu. Ini mungkin orang-orang ini nggak ngerti operasi-operasi militer atau apalagi operasi-operasi pasukan khusus. Kan itu ada 2 brigjen dan 1 kolonel marinir. Kan disebut ada 10 kolonel, ada banyak banget. Nah, Satgas PKH itu pasti dikawal. Bersenjata semuanya. Karena ancaman mereka besar loh. Yang dihadapi besar. Jadi misalnya dia melaporkan 40 triliun, ini nanti ada lagi 10 triliun. Ingat nggak bagaimana menangkap Samantan? Ya. Nah, itu juga ternyata ada backing. Nah, kayak gitu. Bang, gini loh Bang. Kita balik lagi ke kasus yang Febri itu deh. Bukannya memang ada friksi sebetulnya antara lembaga kepolisian dengan kejaksaan. Ingat nggak tahun 2024 si Jampitsus ini itu kan dikuntit
Iya. sama Densus 88. Itu yang saya bilang kan. Dan itu ditemukannya juga pada waktu itu di Cafe The Clan juga itu. Iya. Sama si Ferry Boboho juga. Nah, setelah itu Bang, yang saya baca itu, Brimob akhirnya berkeliling tuh di kejaksaan. Densus, iya. Iya kan? Iya. Nah, nggak lama lagi, nggak lama setelah itu Bang, Pak Jokowi akhirnya apa? Membuat apa? Kortas Tipikor kan? Nah, jadi begini ya. Sebelum Pak Prabowo ini ya, akhirnya Kepres 66. Nah, Kortas Tipikor itu dibentuk 5 hari menjelang Jokowi lengser. Iya. 15 Oktober 2024. Maka dalam bacaan politik ya, dia sudah menyiapkan sebuah lembaga-lembaga ini. Senjata baru Polri bukan Senjata tuh? baru. Iya kan? Sebelum itu, 5 bulan sebelum dia lengser, dia juga bikin pansel KPK. Jadi ini lebih kepada kepentingan Jokowi setelah lengser atau Loh, institusi itu biar lebih punya greget? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Pisau bermata dua kan akhirnya. Bro? Iya, Iya. akhirnya orang melihat bahwa KPK dengan kepolisian relatif menjadi infrastrukturnya Jokowi. Iya. Nah, maka untuk perimbangan kekuasaan, Kejaksaan Agung diperkuat oleh TNI, didampingi Prabowo. Ya seperti itu. Maka dalam kasus-kasus PKH yang diduga banyak dilindungi oleh bintang-bintang, ini harus diverifikasi dulu kan. Iya. Nah, ini benturan. Makanya kan menarik. Kemarin ketika Kapolri mendatangi Mabes TNI, mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung, tapi tidak mau menghadiri Rapat itu ya. PKH. Di Kementerian Pertahanan ada apa? Bacaannya apa tuh Bang? Ya bacaannya, hubungannya Kapolri ini nggak harmonis dengan TNI, dengan Kejaksaan Agung, apalagi dengan Kemhan. Ada tuh foto pelukan Listio Sigit sama Itu lip Burhan. service aja, itu kan cuma di depan panggung. Panggung depannya itu. Ahmad Albar bilang panggung sandiwara. Sandiwara. Kan. Kalau mau kan harusnya dari awal. Atau kalau mau sebenarnya koordinasi dulu kepada Presiden. Tapi Saya nggak yakin Listio Sigit itu koordinasi dengan Presiden. Misalnya bilang, Pak Presiden, ini Ketua Satgas PKH ini kami temukan banyak kejanggalan, ada dugaan tindakan korupsi dan segala macam. Mungkin nggak dikomunikasikan. Nah ini juga mungkin membuat Presiden kaget. Kalau dikomunikasikan, seperti kejaksaan tuh. Kejaksaan komunikasi dulu kepada Presiden soal kasus Dadan. Nah maka Dadan yang sedang di Tanah Suci dipanggil pulang cepat. Ikut Presiden paginya, siangnya ditangkap. sore Bang, tapi kan cilakanya apa Bang? 3 lembaga loh ini. Iya. Yang berwenang buat apa? Kasus korupsi semuanya begitu kan. Ini gimana nggak rebutan kasus dong akhirnya Bang? Dari KPK, polisi, Ini kan kejaksaan. sebenarnya KPK dibentuk karena lemahnya kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Ini kan lembaga extraordinary, ya kan? Nah, tapi kemudian kok ini dibuat pemberantasan tindak korupsi. Di mana-mana ya tindakan korupsi itu tangannya Kejaksaan Agung di dunia manapun, bukan kepolisian. Tapi Kepolisian belakangan ada ini batas. sebelum ini terjadi ya Bang, kan ada undang-undang Polri dan ada juga KPK direvisi. Malah terjadi pelemahan KPK, perkuatan di kepolisian. Iya. Nah sekarang KPK kan memang seperti tidak punya gigi nih. Iya. Lebih ke kepolisian nih yang nangkap kejaksaan. Biasa Iya. kejaksaan yang sering pamer-pamer uang triliunan itu kan. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya terjadi dan apa semua ini narasi ini udah terbuka ke publik atau ini jadi ada banyak teori ya? Menurut Abang apa sih? Jadi ini kan KPK jadi Komisi Pemberantasan Kepala Daerah. Iya, Kalau kita lihat lebih kepala-kepala banyak. daerah nih kan, nggak yang jadi kayak susah ini karena aneh kan menurut saya. Ini dibentuk karena ini lemah,
karena kejaksaan dan kepolisian lemah. Tapi yang ngisi pimpinannya kepolisian dan kejaksaan. Nah kalau gitu ngapain ada gitu loh? Buat apa? Nah ini juga sama kasus. Mestinya kasus ini supaya nggak ada benturan, ya ditangani KPK. Kan gitu. Harusnya Kalau begitu. saya sih senang aja. Polisi tangkap jaksa, jaksa tangkap polisi. KPK tangkap polisi, polisi tangkap KPK. Tangkap-tangkapan dong, Bang. Iya, jaksa tangkap KPK, KPK tangkap. Jadi bagus kan? Ah. Kita yang untung. Iya. Kita nggak boleh kemudian, oke kalau ini emang benar ya, prosedur hukumnya, kalau Febri itu memang harus ditangkap, ya kita dukung. Itu aja, ya kan? Tapi kalau ini juga kemudian jadi barter, nah ini yang repot. Kan barternya sekarang ada pengumuman supaya tidak lagi memeriksa polisi-polisi. Oh, yang Yang MBG itu ya? MBG itu. Iya. Iya. Nah ini juga polisi membuat surat edaran. Jangan mau diperiksa Kejaksaan Agung. Nah ini barter akhirnya. Iya, iya. Kita yang rugi. Iya. Betul. Ya kan? Kalau Ya begitu KPK harus muncul lagi nih. Nah itu nggak, Kalau makanya nggak terjadi- bisa. Menurut saya KPK sudahlah harus diganti. Ini Jokowi memang kasih bom waktu, cari gara-gara. Harusnya nggak begitu. Ini ketentuannya untuk pemerintahan baru gitu loh. Iya. Bayangkan ini juga 5 hari menjelang lengser bikin kebijakan, nggak boleh dong. Ingat nggak dulu Megawati menyorongkan Ria Mija, Triakudu untuk jadi Panglima TNI. Lah dia udah kalah pemilu presiden. Lu siapa? Nggak boleh dong bikin kebijakan. Ini kan sama bulan Mei. Prabowo kan bulan 2, bulan Februari udah selesai pemilu presidennya. Nggak boleh dong bikin. Ya Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden yang nunjuk KPK 2 kali Dua ya. kali, nggak boleh. Oh, maruk banget Jokowi ini. Bang, ini kita balik lagi ke kasus itu dia, Bang. Ini tiba-tiba nama Ferry Boboho nih, iya kan? Ferry Hongki Riwang lah. Ya. Itu tiba-tiba mencuat tuh. Iya. Dia lagi kan itu, Bang. Nah, menurut Abang ini sebetulnya pintu masuk buat kasus ini Febri atau nanti ini akan lenyap aja seperti itu? Saya tuh khawatir ya, seperti kasus rekening gendut Polri. Kenapa, Bang? Muap kan? Oh iya, benar. Nah ini juga kasus, akhirnya kan sama kira-kira. Udah, jangan lu yang nangani. Febri ini ditangani Kejaksaan Agung. Kan seperti jeruk makan jeruk. Ya terus yang polisi juga udah ditangani ini. Kan nggak bagus. Buat masyarakat nih kan seperti dagelan Bang ya. Ya. Ngambil komen dari Pak Mahfud MD bahwa penyerahan itu sih sah-sah aja. Tapi dari Polri itu harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ini bukan penyerahannya, pengalihan. Iya, jadi ini adalah produk dari negosiasi. Nah iya. Bukan produk hukum yang sebenarnya. Betul, jadi Gitu politik. Nah ini juga sama menurut saya. Mungkin Kejaksaan Agung sekarang lagi merasa berkuasa juga kejaksaan. Contohnya yang Budi Utomo itu, kolonel. Kan harusnya juga nggak usah diumumkan. Kasih aja ke TNI. Bukan di konferensi pers kan. Ini kan sama. Cara kepolisian mengumumkan dengan konferensi pers waktu kasus penyiraman air keras Andri Yunus. Kalau memang ini anggota TNI, udah serahkan aja TNI. Ya kan? Ya. Jadi polisi militer yang tangani. Udah, ini Kejaksaan Agung juga harusnya gitu aja. Jadi ini ada kemarahan institusi iya. terhadap institusi lain. Iya, itu dia. Kepolisian marah kepada kejaksaan. Jadi balas-balesan Iya, ya. kemudian TNI juga, loh kok kejaksaan, kan lu udah gua bantu, kok lu kayak nampar gua Iya. juga gitu Jadi loh. konteksnya malah bukan penegakan hukum, lebih ke balas-balesan ya Bang. ya. Bales-balesan. Nah Bang, ini sangat menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum ya. Hampir nggak percaya lah. Harusnya nih Presiden ambil alih, nah gimana nih biar di posisi yang baik, yang kelihatan hukum kita tuh bener-bener Penggal atasnya. Tunggu. Penggal atasnya siapa? Kapolrinya diganti dong. Oh. Ini udah terlalu lama. ya. Sehingga ini itu tadi ya, merasa kemudian
nggak ada yang ngontrol dia. Kompolnas ya enggak lah. Komisi 3 enggak. Udah merasa seperti kerajaan. Ini terlalu lama. Orang tuh nggak boleh berkuasa terlalu lama. Tapi kan menurut 6 tahun. Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, Kapolri terbaik sepanjang sejarah. Ya ini kan sama dengan siapa orang komunikasi UI? Komunikasi UI sama. Yang mana? Ade Armando. Ade Armando. Gibran adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Kan sama itu kan? Iya. Kan gak lucu loh begitu-gitu. Dibandingin dengan siapa? Jadi Anda masih mau percaya dengan dagelan-dagelan itu? Kan menurut saya enggak. Jadi menurut saya ini koordinasi. Harusnya kita belajar ya. Yang bagus dari kejaksaan ambil. Yang kurang jangan. Yang bagus dari kepolisian ambil. Yang kurang jangan. Tinggal komunikasi. Kan dia bisa komunikasi juga. Ya. Nah, ini menarik juga yang seperti saya bilang tadi. Kenapa unsur kepolisian tidak datang dalam rapat PKH kemarin? Berarti ada friksi ya? Berarti ini hubungannya Listio dengan Mabes TNI panas dingin, dengan Kejaksaan Agung tegang, dengan Kementerian Pertahanan nggak bagus. Ini kasihan loh lembaga. Ini kalau udah begini nih, carut marut begini, Penggal. bukannya presiden yang harus maju. Makanya presiden. Nih, saya mau begini. Jadi begini loh. Iya. Presiden itu sedang menjalankan operasi Sandi Yuda. Di satu sisi bagus-bagusin orang, wah dadan gini, suruh periksa. Kena penggal sikat. Kapolri, lu belum dapat Mahaputra. Nah, oh ini SPPG-nya bagus nih, periksa. Ternyata kan ditemukan banyak masalah kan. Iya. Berarti kan tanggung jawab. Nah, kayak gitu. Menurut saya udahlah, lembaga kepolisiannya dijaga, oknumnya sikat. Lembaga kejaksaan kita jaga, marwahnya, oknumnya sikat. Semuanya begitu. KPK Jadi setiap juga. instansi kepala-kepalanya diganti, menurut abang nih. Saya kira juga di dalam unsur kepolisian banyak yang tidak nyaman dengan Listio terus. Kapan giliran gua? Kan wajar dong rotasi. Ya kan, seperti itu. Wajar orang udah bintang 3 mau bintang 4. Tapi kan dengan undang-undang yang baru ini malah dia bisa panjang, Bang. Ya bisa panjang, bisa enggak. Ini ada kata-katanya ya di ini. Jadi revisi UU Polri ini adalah sebenarnya untuk bikin Pak Listio lebih panjang lagi. Ya bisa aja seperti Bener itu. nggak gitu, Pak? Ya persepsi politik boleh dong, Iya. boleh. Ini kan bukan soal benar salah, Iya. memungkinkan. Nah, sama dengan Jaksa Agung. Berarti ini kan dari rejimnya Jokowi 2019 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? Lama juga kan? Hampir 7 tahun kan? Iya. 7 tahun kan nanti Oktober. Ya ini juga kapan gantinya? Nah, ini ada teori juga nih, Bang, ini bagus nyambung nih. Iya, berarti memang para Jaksa Agung muda kan pengen juga. Begitu juga dengan kajati-kajati yang tipe A, ada 7, kan ingin juga. Dan juga yang luar. Sehingga sangat mungkin ini ada pembocoran-pembocoran di dalam kejaksaan, ada pembocoran-pembocoran di dalam kepolisian juga. Lihat aja rombongan Kapolri kemarin. Iya. Tidak semua bintang 3-nya ikut. Nah berarti ada bintang 3 yang antitesis juga terhadap Listio Sigit. Itu bacaan politik saya. Nah, yang ini, Bang, ada katanya circle-circle itu juga sebetulnya yang diincar itu bukan Febri-nya, tapi jabatan Jampitsusnya. Ada yang bilang begitu juga. Nah, ini menarik nanti, the next Jampitsusnya itu siapa? Circle-nya siapa? Dekat sama siapa? Gitu Nah loh, Bang. ini menarik juga. Sekarang kan belum ditentukan, baru PLT. Nah, menarik nih PLT-nya PLT-nya kan Rudi Margono ini. nyambung apa enggak nih? Nah, maka orang sekarang sedang profiling dia yang bersangkutan. Dekat sama siapa dia? Dekat sama siapa? Loh kalau dekat dengan pemerintahan yang lama, masalahnya presiden mau nggak teken? Iya. Karena Jampitsus itu ex officio ketua Satgas PKH. Otomatis nih. Jadi mungkin juga dengan kasus Febri itu menurut saya mungkin juga presiden jadi marah sama Listio Sigit. Lu kok nggak lapor gua?
ya kan? Lah ini kan andalan gua. Ya kira-kira ginilah perumpamaan, saya nggak mau nyebut siapa. Untuk melawan penjahat, butuh penjahat, bukan orang baik. Pakai penjahat untuk hajar penjahat. Setelah itu penjahatnya habis, baru masuk yang baru. Gitu teorinya, bro. Bang, gue mau nanya deh, ini penasaran juga nih. Begitu si Jampitsus itu mengundurkan diri, kok nggak ditampilin di publik sih, Bang? Ada yang bilang dia, wah jangan-jangan dia lagi umroh, jangan-jangan seperti kayak Sylvester Jilid 2 ngilang. Ini yang ditutupin tuh siapa sih, Bang? Ini kan kemungkinan karena ada prosedur-prosedur yang misterius juga. Lo iya itu tadi penggeledahan segala macam. Makanya dia bilang, ya saya bisa buktikan, ya itu hartanya siapa, ada pemiliknya. Tapi kan kita harus skeptis. Iya. Semua ucapan pejabat, baik kejaksaan maupun kepolisian, kan kita nggak bisa terima mentah-mentah. Kita filter dulu, bener nggak sih? Kira-kira seperti itu. Dan menurut saya, dia akan melakukan perlawanan dan pra-peradilan. Kasus ini juga kemudian dialihkan, bukan diserahkan ke Kejaksaan Agung. Jadi dari polisi kan ke kejaksaan. Banyak yang menyarankan sebaiknya diambil alih oleh KPK, bukan diambil alih kejaksaan. Masalahnya KPK berani apa enggak? Sekarang kan cuma supervisi, baru supervisi nih KPK nih. Nah itu kan masalahnya. Nah ini juga, ini belum selesai nih. Iya. Bagaimana dengan orang-orang kepolisian nih nanti? Iya. Ditangani kepolisian, orang percaya apa enggak? Iya. Coba. Mereka di tahanan mana sekarang? Tapi Di kalau tahanan yang Brimob diperiksa apa? orang kejaksaan lebih pas kalau misalnya KPK nggak ambil, kepolisian dong meneruskan apa yang sudah dijalankan kan. Iya bagusnya lanjutkan. Lanjutkan. Tapi kalau motifnya adalah menghajar ini karena dia udah menghajar teman-temannya, ya kan jadi repot nih kita nih. Iya. Maka benang kusutnya harus dipotong. Iya. Yang sedang kita hadapi itu apa sih, Bang? Penegakan hukum, kompromi politik, atau pertarungan internal antar lembaga sih? Pertanyaan lu sekaligus jawaban lu sendiri. Itu tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya. Bang, thank you ya. Oh gitu ya. Ciao.